Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, di dalam sistem administrasi negara terdapat organisasi negara, yang dimana organisasi negara merujuk pada struktur pemerintahan dan proses yang digunakan dalam mengelola dan mengatur negara. Hal ini meliputi pembagian kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Organisasi negara umumnya mencakup 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, dan yang ketiga, yudikatif. Nah, di dalam cabang eksekutif terdiri dari presiden atau kepala negara, serta kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri. Tugas mereka ialah untuk mengimplementasikan keputusan pemerintah dan menjalankan kegiatan sehari-hari pemerintahan. Kemudian, cabang legislatif terdiri dari parlemen atau majelis legislatif. Tugas mereka ialah membuat undang-undang ataupun mengawasi kegiatan eksekutif dan mewakili kepentingan rakyat. Kemudian, cabang kekuasaan yudikatif terdiri dari sistem peradilan dan pengadilan. Tugas dari cabang yudikatif adalah menjalankan hukum atau menyelesaikan perselisihan dan memastikan keadilan di negara. Kontroversi atau konflik yang sering kali muncul dalam organisasi negara yang efisien dan efektif. Saya mengambil kasus dari konflik antar cabang kekuasaan di mana salah satu cabang ini ingin memiliki lebih banyak wewenang daripada lainnya. Contoh kasus yang saya ambil dalam organisasi negara adalah korupsi dalam organisasi negara. Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, sayangnya, korupsi telah menjadi masalah yang persisten di dalam pemerintahan Indonesia. Organisasi negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara yang ditemukan telah terlibat dalam beberapa skandal korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa individu yang terafiliasi dengan organisasi negara. Dalam beberapa kasus tersebut, pejabat tinggi dan bahkan kepala lembaga negara ditemukan telah menyalahgunakan wewenang dan dana negara untuk kepentingan pribadi mereka dengan mengorupsi anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program-program sosial lainnya. Di dalam kasus korupsi organisasi negara, terdapat satu kasus yang terungkap di salah satu departemen di Indonesia. Salah seorang pejabat tinggi departemen ini diduga telah menerima suap dari kontraktor untuk memenangkan proyek-proyek pembangunan besar. Dana proyek yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat ternyata digunakan oleh pejabat tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Pihak yang terlibat dalam kasus tersebut ialah pejabat tinggi departemen, kontraktor, dan beberapa anggota staf di departemen tersebut. Kasus korupsi ini memiliki dampak yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Nah, tindakan yang perlu kita ambil ialah setelah tuduhan terungkap, pemerintah melakukan penyelidikan dan melakukan pengadilan terhadap pejabat dan pihak terlibat lainnya. Departemen itu juga melakukan reformasi struktural termasuk pemotongan birokrasi dan perbaikan prosedur pengadaan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi seperti ini. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kampanye anti korupsi yang melibatkan masyarakat agar lebih waspada dan melaporkan kegiatan korupsi
yang mereka temui. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya kasus korupsi dalam organisasi negara merupakan suatu tantangan yang serius bagi pemerintahan Indonesia. Upaya pencegahan dan penindakan yang tegas perlu dilakukan untuk memberantas korupsi ini. Reformasi struktural dan kampanye anti korupsi perlu terus kita lakukan agar penyalahgunaan kekuasaan dan dana negara untuk kepentingan pribadi dapat dicegah dan menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman.